Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akuntansi A tingkat 2 semester 3. Yang terhormat Bapak Panji Parman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang manajemen kas oleh saya sendiri selaku moderator dan pemateri, dan oleh rekan-rekan saya Putri Sipastiadi dan Anissa Pujianti. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pujianti akan menjelaskan tentang pengertian kas, sifat-sifat kas, dan sumber-sumber kas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kas. Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan, cash on hand, atau yang ada di perusahaan beserta pos-pos lain yang dapat dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Menurut Munawir, kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk simpanan pembiayaan operasi perusahaan, termasuk cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau biliar. Theodorus M. Tuanakota AK, kas dan bank meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Kas dapat terdiri dari kas kecil dan dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek yang bukan mundur untuk disetor ke bank keesokan harinya. Standar akuntansi keuangan, kas adalah pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kas. Kas sangat mudah dialihkan atau dipindah tangankan. Di samping itu, banyak transaksi entah secara langsung atau tidak memengaruhi penerimaan atau pembayaran kas. Berikut ini penjelasan mengenai sifat-sifat kas yang diketahui adalah: A. Kas selalu terlihat hampir dalam setiap transaksi. B. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan. C. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga. Selanjutnya ada sumber-sumber kas. Menurut James C., kas mempunyai dua sumber utama, yaitu satu, sumber utama kegiatan operasional perusahaan adalah laba bersih yang terdapat dalam perhitungan laporan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah dana berasal dari operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa perhitungan rugi laba perusahaan. Sumber utama dari kegiatan eksternal perusahaan ada keuntungan dari penjualan eksternal perusahaan, surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek yang dapat dijual dan akan dapat menimbulkan keuntungan untuk perusahaan. Ada penjualan aktiva tidak lancar, yaitu sumber lain yang dapat menambah dana adalah hasil dari penjualan aktiva lancar dan aktiva tidak lancar lainnya tidak perlu lagi oleh perusahaan. Terakhir, penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana yang dibutuhkan perusahaan dapat mengadakan emisi saham atau meminta kepada pemilik perusahaan untuk menambahkan modal. Menurut Warren DKK, perusahaan mengecer biaya penerimaan kas dari sumber utama, yaitu 1. Penerimaan kas dari pelanggan, 2. Penerimaan wesel atau kiriman uang dari pelanggan yang merupakan pembayaran atas penjualan kredit. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama, yaitu pelanggan yang memberi barang atau jasa dan pelanggan yang membayar piutang. Ini ada contoh soal. Di sini terdapat laporan perubahan neraca pada perusahaan PT Rahayu pada tanggal 31 Desember 1980 dan 31 Desember 1981. Di sini ada aktiva terdiri dari kas sebesar 600.000 pada tahun 1980 dan 700.000 pada tahun 1981, mengalami perubahan sebesar 100.000 pada debit. Ada efek
sebesar 700.000 pada tahun 1980 dan sebesar 500.000 pada 1981 dan mengalami perubahan 200.000 pada kredit. Selanjutnya ada piutang sebesar 1.200.000 pada tahun 1980 dan 1 juta pada tahun 1981 dan mengalami perubahan sebesar 200.000 di kredit. Selanjutnya ada barang sebesar 2.200.000 pada tahun 1980 dan 2.600.000 pada 1981 dan mengalami perubahan sebesar 400.000 di debit. Selanjutnya ada mesin sebesar 4 juta pada tahun 1980 dan 5 juta pada 1981 dan mengalami perubahan sebesar 1 juta di debit. Ada akumulasi depresiasi mesin sebesar 400.000 di 1980 dan 600.000 di 1981 dan mengalami perubahan sebesar 200.000 di kredit. Ada bangunan sebesar 4 juta pada 1980 dan 4 juta pada tahun 1981 dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi mesin sebesar 600.000 di tahun 1980 dan 900.000 di 1981 dan mengalami perubahan sebesar 300 di kredit. Selanjutnya ada tanah sebesar 2.300.000 tahun 1980 dan 3.700.000 pada tahun 1981 dan mengalami perubahan sebesar 1.400.000 di debit. Jadi jumlah aktiva pada tahun 1980 yaitu 14 juta dan jumlah aktiva pada 1981 yaitu 16 juta. Hutang modal yaitu ada hutang perniagaan sebesar 1.500.000 di 1980 dan 1 juta di 1981 dan mengalami perubahan sebesar 500.000 di debit. Hutang wesel sebesar 1 juta di 1980 dan 1.200.000 di 1981 dan mengalami perubahan 200.000 di debit. Selanjutnya ada 10% obligasi sebesar 4.500.000 pada tahun 1980 dan 6 juta pada 1981 dan mengalami perubahan 1.500.000 di kredit. Ada modal saham sebesar 5 juta pada tahun 1980 dan 5 juta pada tahun 1981 dan tidak mengalami perubahan. Ada surplus modal yaitu sebesar 1 juta di tahun 1980 dan 1 juta di tahun 1981 dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya adalah laba ditahan yaitu sebesar 1 juta pada tahun 1980 dan 1.800.000 pada 1981 dan mengalami perubahan 800.000 di kredit. Jadi jumlah keseluruhan hutang dan modal ada 14 juta di 1980 dan 16 juta di 1981 dan jumlah perubahan pada tahun 1980 dan 1981 sebesar 3.400.000. 1981, perusahaan PT Rahayu mendapatkan keuntungan neto sudah pajak sebesar 1.500.000 dan dibayar sebagai kas dividen sebesar 700.000. Buatan laporan sumber-sumber dan penggunaan dana per 31 Desember 1980 sampai 31 Desember 1981. Jawaban: perusahaan PT Rahayu, laporan sumber-sumber dan penggunaan dana 31 Desember 1980 sampai 31 Desember 1981. Sumber-sumber berasal dari operasi yaitu keuntungan neto 1.500.000, depresiasi mesin 500.000, berkurangnya efek 200.000, berkurangnya piutang 200.000, bertambahnya wesel 200.000, bertambahnya obligasi sebesar 1.500.000. Dan total sumber dana berasal dari operasi yaitu 4.100.000. Selanjutnya ada penggunaan kas
yaitu kas dividen sebesar 700, penambahan mesin 1 juta, penambahan tanah 1.400.000, penambahannya barang 400.000, berkurangnya hutang perniagaan 500.000, dan bertambahnya kas 100.000. Jadi total keseluruhan penggunaan kas yaitu 4.100.000. Dari laporan penggunaan dana tersebut di atas nampak bahwa penggunaan dana kas yang menonjol adalah untuk penambahan mesin, penambahan tanah, dan pembayaran kas dividen. Penambahannya mesin berarti perusahaan telah mengadakan perluasan usahanya. Penambahan mesin berarti perusahaan telah mengadakan perluasan usahanya. Pembelian tanah berarti persiapan ekspansi lebih lanjut. Dari analisa sumber-sumber dan penggunaan dana PT Rahayu dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan dana dalam tahun 1980 sebagian besar untuk ekspansi dan bentuk pembelian mesin dan tanah. Pembelian mesin dibelanjai dengan hutang jangka panjang depresiasi. Kebijakan tersebut dapat dibenarkan ditinjau dari sudut likuiditasnya. Pembelian tanah dibelanjai dengan modal sendiri dan sebagian dari hutang jangka panjang. Kebijakan biaya tanah dengan hutang tidak dibenarkan ditinjau dari sudut likuiditas. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen kas, motif-motif kas, dan aliran cash flow. Manajemen kas atau cash management merupakan suatu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi dari suatu perusahaan agar dapat beradaptasi dengan lancar. Tanpa manajemen kas yang baik, sebab perusahaan bisa mengalami kebangkrutan karena kekurangan kas walaupun yang menghasilkan profit. Karena situasi bisnis banyak memiliki ketidakpastian, membutuhkan pengelolaan kas yang baik. Perencanaan kas yang baik akan dapat mengidentifikasi potensi krisis sebelum itu terjadi. Dalam manajemen kas terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Penentuan aktiva likuid yang optimal. 2. Menentukan metode yang paling efisien dalam pengendalian pengumpulan dana dan penggunaan dana. 3. Menentukan jalan investasi jangka pendek yang tepat bagi perusahaan. Motif-motif manajemen kas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, motif spekulatif. Motif transaksi yang dimaksudkan bahwa perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai membiayai kegiatannya sehari-hari. Karena aliran kas masuk tidak sama dengan aliran kas keluar, maka diperlukan adanya kas untuk melakukan transaksi usaha. Motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin terjadi, tetapi tidak jelas kapan terjadinya, misalnya kebakaran dan kecelakaan. Karena ketidakpastian aliran kas pada masa mendatang dan kemampuan meminjam perusahaan untuk menambah kebutuhan dana. Motif spekulatif dimaksudkan untuk mengambil keuntungan kalau kesempatan itu ada. Seperti perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas atau saham dan obligasi dengan harapan setelah membeli sekuritas tersebut harganya akan naik. Aliran cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas suatu perusahaan setiap periode pembukuan. Dalam dunia bisnis, aliran kas dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur kemampuan finansial dan nilai suatu usaha dan merupakan hal yang sangat menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Aliran kas dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu aliran kas terus-menerus. Aliran kas terus-menerus atau continue dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, cash inflow. Cash inflow adalah hasil penjualan produk atau jasa dan penagihan piutang dari penjualan kredit. Yang kedua, cash outflow. Cash outflow adalah pembelian bahan mentah, pembayaran upah tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Aliran kas tidak terus-menerus atau intermiten. Aliran kas tidak terus-menerus juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama cash inflow. Cash inflow adalah investasi saham oleh pemilik, penjualan saham, kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak dipakai. Yang kedua, cash outflow. Cash outflow adalah pembayaran bunga, dividen, pajak pendapatan, angsuran hutang, dan aktiva tetap. Contoh soal,
Jika diketahui data dari perusahaan dagang PT Sun Profit untuk periode April 2017 sebagai berikut. Kas awal 30 juta rupiah, pembelian persediaan barang dagang 20 juta rupiah, pembelian peralatan 1 juta rupiah, beban operasi perusahaan sebesar 3 juta rupiah, penjualan barang dagang sebesar 50 juta rupiah, piutang penjualan barang dagang kepada pelanggan sebesar 4.500.000 rupiah, pendapatan bunga 500.000 rupiah, penjualan mesin yang sudah tidak dipakai 10 juta rupiah, penjualan saham ke pihak investor 5 juta rupiah, pajak penghasilan 1.500.000 rupiah, pembayaran dividen 500.000 rupiah, pembayaran hutang bank 200.000 rupiah, pembayaran beban bunga 1 juta rupiah, laba bersih 15 juta rupiah. Diminta, buatlah laporan arus kas perusahaan dagang di atas dengan menggunakan metode langsung. Jawab, dalam laporan PT Sun Profit Tbk, laporan arus kas periode 30 April 2017. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi yaitu penerimaan kas. Penerimaan kas terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar 50 juta rupiah, piutang dagang 4.500.000 rupiah, pendapatan bunga diterima 500.000 rupiah. Total penerimaan kas sebesar 55 juta rupiah. Pengeluaran kas terdiri dari pembelian persediaan barang dagang sebesar 20 juta rupiah, pembayaran beban operasi 5 juta rupiah, pembayaran beban bunga 1 juta rupiah, pembayaran beban pajak 1.500.000. Total pengeluaran kas sebesar 27.500.000 rupiah. Aliran kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 27.500.000 rupiah. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi terdiri dari penerimaan kas. Penerimaan kas terdiri dari penjualan mesin sebesar 1 juta rupiah. Total penerimaan kas 1 juta rupiah. Pengeluaran kas terdiri dari pembelian peralatan sebesar 3 juta rupiah. Total pengeluaran kas 3 juta rupiah. Aliran kas bersih untuk kegiatan investasi yaitu sebesar 2 juta rupiah. Aliran kas dari kegiatan keuangan terdiri dari penerimaan kas. Penerimaan kas terdiri dari penjualan saham yang sebesar 5 juta rupiah. Total penerimaan kas 5 juta rupiah. Pengeluaran kas terdiri dari pembayaran dividen sebesar 2 juta rupiah, pembayaran hutang bank 10 juta rupiah, total pengeluaran kas 12 juta rupiah. Aliran kas bersih dari kegiatan keuangan yaitu sebesar 17 juta rupiah. Sehingga kas mengalami kenaikan sebesar 8.500.000 rupiah. Saldo kas awal 30 juta rupiah, saldo kas akhir menjadi 38.500.000 rupiah. Jika dilihat dari laporan keuangan saldo kas saat ini sebesar 38.500.000 rupiah. Dalam hal ini, diketahui bahwa saldo kas mengalami kenaikan dari awal investasi sebesar 8.500.000 rupiah yang awalnya saldo kas saat pertama kali investasi yaitu 30 juta rupiah. Risiko dan keuntungan memiliki kas. Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan, maka makin tinggi tingkat likuiditasnya. Namun semakin besar kas yang ada dalam perusahaan, maka tingkat portabilitasnya semakin kecil. Menurut H.G. Goodman menyatakan bahwa jumlah kas yang ada di dalam perusahaan yang well financed hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas suatu perusahaan antara lain: 1. Perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Adanya perimbangan antara kas inflow dengan kas outflow berarti pengeluaran kas baik mengenai jumlahnya maupun waktunya akan dipenuhi dari penerimaan kasnya, sehingga perlu mempunyai persediaan besi kas yang besar.
Perimbangan ini disebabkan karena adanya kesesuaian antara syarat pembekuan dengan syarat penjualan. 2. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu dibuat perkiraan atau estimasi terhadap aliran kas dalam perusahaannya untuk mengetahui aliran kas tersebut tidak mengalami penyimpangan. Penyimpangan yang merugikan dalam aliran kas keluar seperti pemogokan buruh, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya. Untuk itu perusahaan diperlukan perkiraan kas yang cukup besar. 3. Adanya hubungan yang baik dengan bank. Apabila pimpinan suatu perusahaan telah membina hubungan baik dengan bank, akan mempermudah baginya untuk mendapatkan sumber dana dalam bentuk kredit. Dalam menghadapi kesukaran finansialnya, baik yang disebabkan oleh peristiwa terduga maupun yang diduga sebelumnya. H. Resiko dan tingkat keuntungan. Dalam suatu perusahaan, kas sangat diperlukan untuk kelangsungan usahanya, di mana kas berguna untuk membiayai kegiatan sehari-hari operasional perusahaan. Selain itu, dalam kas terdapat resiko dan keuntungan atau manfaat yang diterima oleh suatu perusahaan. Adanya beberapa keuntungan atau manfaat yang dimiliki kas yang cukup antara lain: 1. Perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian yang diberikan oleh supplier sehingga menurunkan harga beli input atau adanya potongan diskon perdagangan. 2. Seringkali perusahaan memperoleh kesempatan pembelian yang lebih baik dengan adanya kas yang cukup seperti adanya promosi dari supplier. I. Manajemen kas. Dalam manajemen kas pada dasarnya meliputi 3 hal, yaitu A. Perencanaan kas atau budget kas. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Penyusutan budget kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting dalam penjagaan likuiditasnya. Dengan menyusun budget kas akan dapat diketahui kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasinya perusahaan. Dengan mengetahui adanya defisit perusahaan kas jauh sebelumnya, maka dapat dilakukan perencanaan dalam penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutup defisit tersebut. B. Pengendalian kas. Pengendalian kas dimaksudkan menanggung suatu biaya cost dengan konsep opportunity cost, maka biaya menahan uang tunai adalah berupa laba yang sebenarnya dapat diperoleh apabila dana tersebut digunakan untuk penggunaan investasi. C. Pengendalian pengeluaran kas. Pengendalian pengeluaran kas yang efisien dapat memberikan hasil berupa tersedianya kas yang cukup. Seperti tujuan pengumpulan dana adalah mempercepat pengumpulan dan memperlambat pengeluaran. D. Pengelolaan kas. Pengelolaan kas atau kas manajemen atau teknik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan dalam mengendalikan jadwal pembayaran dengan jadwal tagihan perusahaan. Rumus C sama dengan akar 2 dikali F dikali T per K, di mana C sama dengan saldo kas optimal, T sama dengan jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, F sama dengan biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, K sama dengan biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Contoh soal: suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap berupa bunga per tahun Rp90.000, jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaan per tahun Rp150 juta, besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 75% per tahun, sehingga jumlah kas optimal yang diperlukan perusahaan adalah C sama dengan 2 dikali 90 dikali 150 per 0,75 sama dengan 6 juta. Jadi jumlah kas optimal 6 juta rupiah. Jumlah transaksi yang harus dilakukan sama dengan 15 juta dibagi 6 juta sama dengan 2,5 dikali rata-rata saldo kas sama dengan 6 juta dibagi 2, hasilnya adalah 3 juta. Untuk rumus kedua, Z sama dengan 3T
mu akar kuadrat per 4i dikali 1/3, di mana Z return point sama dengan atau saldo kas optimal, T sama dengan biaya transaksi, biaya konversi, mu kuadrat sama dengan varian kas harian atau bunga harian. Contoh soal, suatu perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar 5.000 setiap kali transaksi. Deviasi standar mu aliran kas masuk Rp50.000, tingkat bunga per tahun 15%. Batas minimal kas yang tersedia sebagai batas bawah sebesar Rp0. Satu tahun dihitung 360 hari. Berapa jumlah persediaan kas yang diinginkan perusahaan? Jawab, 15.000 dikali 50.000 akar kuadrat per 4 dikali 0,15 per 360 dikali 1/3 sama dengan 2,249995. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.